Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini, gue akan rekomendasiin ke kalian motor sport fairing yang kelasnya lebih tinggi dari 250 cc, motornya asal Eropa, dan harga bekasnya hanya di kisaran 60 jutaan rupiah aja. Tapi kira-kira seberapa canggih motor ini, seberapa layak buat kalian beli? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama gue Bilang. Ini dia KTM RC 390. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh ngebahas motor ini, kita minta maaf dulu kalau suaranya agak berisik karena kita syutingnya di daerah bursa mobil, tepatnya di dealer Ecclesia Auto Garage ini. Yuk, sekarang kita balik ngebahas KTM ini. Sejarah singkatnya, KTM adalah brand asal Austria, Eropa sana, yang sebenarnya kepanjangan dari KTM ini adalah Kronreif und Trunkenpolz and Mattighofen. Itu adalah nama-nama dari dedengkotnya KTM pada masanya nih. Dan KTM ini sampai sekarang sebenarnya populer di arena motocross, karena di ajang balap motocross kelas dunia yang kelasnya MotoGP-nya motocross atau MXGP itu, motor-motor KTM ini sangatlah mendominasi nih. Tapi sekarang KTM juga mendominasi di MotoGP. Kita tahu kemarin di MotoGP 2020 kemarin KTM lagi liar-liarnya ya, dan tahun ini rasanya akan sangat liar juga. Nah, KTM yang kita lihat sekarang adalah KTM RC 390. RC adalah singkatan dari Race Competition, 390 adalah basic mesinnya. Nah, KTM RC series ini sebenarnya pertama kali muncul ke dunia pada tahun 2008. Pada saat itu, KTM meluncurkan KTM RC 1190 atau yang dikenal dengan nama RC8. Barulah setahun kemudian, pada tahun 2009, KTM meluncurkan KTM RC 8R, peruntukannya lebih untuk sirkuit gitu, lebih untuk balap. Atau R-nya itu yaitu racing. Dan untuk KTM RC yang kelasnya jauh lebih rendah dibanding RC8 itu, tepatnya RC 390 ini, pertama kali meluncur ke dunia pada ajang EICMA tahun 2013. Pada saat itu meluncur bersamaan dengan RC 125 dan juga RC 200. Dan di tahun-tahun berikutnya, barulah masuk RC 250 yang populer juga di Indonesia. Nah, KTM RC 390 ini dari pertama muncul di tahun 2013 sampai sekarang, udah 8 tahun, gak banyak perubahan. Beda sama KTM Duke yang udah berubah banget dari awal sampai sekarang. Kalau ini tampilannya masih mirip-mirip aja, masih minor-minor aja perubahannya, tapi tetap menarik untuk kita lihat detailnya ada apa aja. Kita lihat satu-satu dari bagian depannya dulu ya. Oh ya, kelupaan nih tadi gue bahas. Kalau KTM ini di MotoGP tahun 2021 ini nanti ridernya ada Miguel Oliveira sama Brad Binder. Mereka itu akan pakai KTM RC16. Tapi yang mereka pakai pastinya mesin-mesin special engine. Oh iya, dan juga di bawahnya MotoGP, KTM juga ada di kelas Red Bull Rookie Cup. Yaitu mereka pakai KTM RC250 yang versi R. Lumayan oke lah KTM ini. Dan juga pastinya cocok nih buat kalian yang pengen ngerasain feel-feel yang motor Eropa tapi siap dipakai buat buat-buatan dikit di jalan raya. Nah, kita bahas dari depan. Tampilannya memang khas banget KTM RC series ya. Di depan yang paling khas di sini adalah model windshield-nya atau model fairing depannya ini. Dia model pakai yang transparan gitu, plastik. Jadinya bisa kita lihat di sini tampilan warna oranye, hitam berpadu dengan semacam plastik transparan ini. Jadi kesannya modern, kelihatan mewah banget. Di depan sini yang paling mengganggu pertama gue, tadinya pengen gue lipet tapi nggak bisa karena spionnya memang udah fix dan juga ada lampu sennya di sini. Terus turun ke bawah, yang paling khas adalah dia udah pakai lampu yang proyektor. Kiri kanan gini modelnya bulat-bulat, tapi bawah lampunya masih pakai halogen biasa. Lampu dekatnya ada di sebelah kiri, sementara lampu jauhnya ada di sebelah kanan nih. Jadi picek gitu kelihatannya. Terus juga di depan sini ada lampu DRL gitu, imut-imut nih di depan. Dan juga ada aksen semacam moncong bebek gitu ya di sini kelihatannya. Cakep, cakep, cakep. Lalu di baliknya kita bisa lihat di sini model suspensi depannya dia pakai punyanya WP. Karena WP ini memang anak perusahaan dari KTM yang spesialisnya memang membuat sok-sok berkualitas untuk kegunaan track use ataupun daily use kayak gini. Sok depannya lumayan lebar banget kelihatannya, lumayan berotot. Diameter asnya ini 43 mm. Terus juga di depan sini bisa kita lihat yang menempel bersamaan dengan sok depan sebelah kirinya. Dia ada rem cakram yang gede banget disnya nih. Ukuran disnya 320 mm yang dijepit sama kaliper dari Vybray. Kalipernya 4 piston nih. Di depan sini yang gak kalah keren adalah dia pakai pelek yang warnanya atau nadanya sama oranye di seluruh bodinya ini. Pelek depannya adalah pelek yang ringnya 17 inci dibalut sama ban ukuran 110/70. Nah, dari depan kurang lebih kayak gini nih tampilan dari KTM
RC390 ini. Sekarang kita geser ke bagian sampingnya ya. Dari samping, siluet dari RC390 ini memang khas banget. Lagi-lagi harus gue bilangnya khas banget. Apalagi desain liverynya, desain perpaduan warna oranye, hitam, putih, dan juga font-font yang dipakai memang mencitrakan banget dari KTM nih. Tapi yang pastinya paling menarik perhatian kalian dan gua adalah rangka model tralis gini yang kelihatan telanjang, warnanya oranye, cakep banget tampilannya ya. Jadi walaupun di depan kelihatan yang tadi padat gitu ya, di tengahnya kelihatan kosong dan seperti bisa menunjukkan jeroan dari RC390 ini. Kelihatan langsung mesinnya, kelihatan juga ada katalis gitu dan juga ada sok belakangnya yang modelnya tunggal dari WP juga pastinya. Lalu habis ngomongin rangka, kita naik ke atas. Di sini tangkinya ternyata dia pakai kondom tangki dan di depan sini ada rumah untuk akinya nih. Tangkinya ini berkapasitas 10 liter bensin. Jadi mungkin untuk riding harian rasanya masih oke karena motor ini lumayan irit nih. Dari hasil riset gua, motor ini bisa mencatatkan angka untuk konsumsi bahan bakar rata-ratanya di 24 sampai 25 km per liter. Itu dengan riding yang econo ride. Jadi kalau ridingnya agak seruntulan-seruntulan mungkin agak lebih boros sedikit ya. Habis dari tangki kita geser ke belakang sedikit, bisa dilihat sini joknya. Modelnya memang agak nggak lebar, tapi joknya lumayan empuk nih. Dan juga dipakein bahan yang ternyata nggak kaku nih. Jadi mungkin untuk kita kalau mau agak bermanuver di jalan, mungkin posisi duduknya agak geser-geser, joknya nggak usah khawatir akan menyulitkan kita pada saat riding. Kalau kita geser ke belakang sedikit lagi, mungkin kalian-kalian nggak sadar ini adalah jok belakang. Karena ini empuk, kalau emang terpaksa bisa dipakai buat boncengan, tapi memang ini didesain untuk motor boncengan, karena ada footstep-nya nih. Nih, jadi kalau kita mau bawa pasangan, mau bawa pacar atau istri mungkin ya, bisa langsung duduk di sini, tapi rasanya mungkin nggak akan senyaman motor-motor naked, ataupun motor yang joknya dibuat lebih proporsional. Nah, dari samping kurang lebih desain siluetnya seperti ini. Sekarang kita geser ke depan ya, untuk gue bahas area mesinnya. Sebelumnya minta maaf lagi nih kalau agak berisik karena memang kondisinya lagi hujan. Kalian jangan lupa neduh dulu kalau hujan di jalan. Kita bahas mesinnya nih. KTM RC390 pastinya ada rentang mesin yang 390 cc. Tapi ternyata kapasitas mesinnya hanya 373 cc tepatnya. Mesinnya ini adalah mesin 1 silinder, jadi suaranya jangan harap kayak motor-motor yang 2 silinder atau 4 silinder. Dan di kelasnya, motor ini pas gua tes memang bertenaga banget dan juga enak banget nih. Mesin KTM 390 itu memang punya sensasi yang beda dibanding mesin-mesin pada umumnya. Apalagi mesin-mesin moge sekelasnya ya. Dan juga yang menarik nih, KTM RC390 ini selain harganya murah, mesinnya bertenaga dan juga gampang perawatannya, motor ini cenderung murah sebenarnya perawatannya kalau kita lihat-lihat. Tapi berarti itu membuktikan bahwa kita nggak perlu khawatir rasanya untuk merawat sebuah KTM. Buat kalian-kalian yang mungkin tinggal di daerah kota besar, pasti nggak perlu khawatir karena untuk servisnya gampang dan juga biayanya nggak terlalu mahal. Tapi mungkin beda cerita kalau untuk kalian-kalian yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota, yang belum ada dealer resmi KTM-nya. Tampak belakangnya nggak kalah khas dari depannya. RC390 ini punya model stop lamp, desainnya mirip-mirip kayak RC8, modelnya kayak alien gitu ya, meruncing-runcing, dan juga di tengah sini adalah lampu stop lampnya nih. Sementara lampu seinnya digeser ke bawah sini, tapi ini adalah modifikasi alias sudah diganti, karena harusnya ada model spakbor belakang yang lumayan meruncing juga, tapi ini diganti pakai tail tidy yang kecil, sekaligus menjadi tatakan plat nomornya. Lalu dari atas kita turun ke bawah sedikit, kita lihat sini roda belakangnya sama kayak depan. Dia pakai ring 17 juga, warnanya pun orange senada sama bagian frame-nya ini. Tapi di belakang sini dia pakai ban ukuran 150/60 ring 17. Dan juga di belakang sini pengeremannya dia pakai kaliper dari Baybre juga, satu piston aja, yang menjepit rem cakram yang disnya ukurannya 230 mm. Dan remnya ini depan belakang udah pakai ABS, yang berarti ABS-nya 2 channel dari Bosch vendornya. Lalu di belakang sini yang khas KTM adalah penggunaan swing armnya atau lengan ayunnya yang modelnya inverted gitu, alias kebalik. Jadi memang khas banget KTM. Dari bagian depan, samping, dan belakang udah kita bahas. Kira-kira mana nih bagian favorit kalian? Kalau gue jujur suka banget bagian sampingnya, karena rangka yang nakednya ini kelihatan banget. Dan juga kelihatan aja nih siluet KTM RC390-nya. Kita duduk ke atas motor ini untuk kita lihat detailnya ada apa aja di bagian kokpitnya, dan juga kita nyalain nih. Kita dengerin suara mesin dari
KTM RC 390 ini. Nah teman-teman, tinggi gue adalah 178 cm dan ini adalah posisi gue di KTM RC 390 ini. Pastinya gue bisa menepak dengan sempurna karena motor ini ternyata lumayan ceper nih. Untuk kelasan motor fairing memang sengaja dibuat ceper pasti untuk aerodinamika dan juga untuk lebih dekat ke aspal. Jadi untuk handling pasti akan lebih terasa enak buat dipakai kebut-kebutan. Tapi tinggi jok dari KTM RC 390 ini adalah 820 mm dan juga ternyata bobotnya cukup enteng yaitu di 149 kg. Yang berarti mungkin untuk orang-orang yang tubuhnya di bawah gue tingginya mungkin 170-an cm atau 165 ke atas, rasanya masih gampang menghandling atau membawa motor ini walaupun di dalam kecepatan yang rendah atau digeser-geser sekalipun. Nah, kalau kaki gue naik ke footstepnya ternyata nggak terlalu mundur ke belakang walaupun ini kelasannya motor yang sport banget ya, motor sport fairing. Tapi posisi stangnya pun ternyata juga nggak terlalu rendah, bukan model yang under yoke banget. Ini modelnya cukup menengah lah. Mungkin kalau kalian mau lebih nunduk bawahnya bisa diganti pakai stang clip-on yang lebih rendah posisinya. Tapi untuk tubuh seperti gue, dengan bobot seperti gue juga, yang kalau riding pakai motor fairing perutnya nekuk, motor ini masih cukup nyaman dibanding moge-moge sport fairing pada umumnya, yang stangnya lebih rendah. Tapi memang pastinya kalau dipakai touring atau riding jarak jauh banget, pastinya kita akan gampang pegel di pergelangan tangan ataupun daerah bahu sini. Bahkan pinggang pun akan terasa ngunci dan juga lumayan pegel nih. Jadi kalau touring sih rasanya pakai Duke 390 ataupun KTM 390 Adventure. Sekarang gue tunjukin aja apa aja di daerah kokpitnya. Tapi sebelumnya, kuncinya ternyata kayak gini nih guys. Kuncinya nggak terlalu gimana-gimana. Ini adalah sebuah KTM yang tampilan mewahnya adalah di motornya bukan di kuncinya. Kita nyalain coba ya. Ternyata instrumen clusternya pun seperti Duke lama yang modelnya masih lumayan jadul. Modelnya masih digital yang lama, belum negatif display. Lampu latar belakangnya masih warna oranye. Dan fontnya pun kecil-kecil juga nih. Ya kelihatan bukan motor modern lah. Yang menarik adalah tombol-tombol dari KTM RC 390 ini dikasih lampu latar warna putih nih, jadi kalau mungkin di garasi kita nggak kelihatan mencet tombol apa, di sini ada lampu-lampunya nih. Langsung kita nyalain aja kali ya. Suaranya memang khas banget moge-moge Eropa ya, seperti mesinnya BMW, ada suara gemericik kasar gitu. Tapi ini yang membuat sensasi mesin dari motor Eropa ini memang terasa Eropanya. Kita matiin dulu, sekarang gue mau ngetes nih, kira-kira kalau boncengan di RC 390 ini nyaman nggak? Gue butuh bantuan dari salah satu temen di Prasbook Otomotif. Nah ternyata joknya lumayan keras dan juga tipis nih, karena dibuat seperti desain model yang single seater gitu. Tapi rasanya kalau memang kepepet, pengen ngebonceng istri atau ngebonceng pasangan kalian, ataupun temen kalian, rasanya ya kalau untuk jarak dekat itu masih oke-oke aja lah. Sekarang gue mau kasih tahu kalian berapa sih biaya pajaknya dan juga berapa nih harga dari KTM RC 390 ini. Nah, KTM RC 390 ini bisa kalian dapatkan di Ecclesia Auto Garage yang nanti alamat sama nomor teleponnya gue sertakan di deskripsi di bawah. Motor ini adalah motor produksi tahun 2017 yang NIK-nya tahun 2018 yang ternyata setelah 3 tahun pemakaian ternyata kilometernya baru running di kisaran 3.600-an kilometer. Berarti masih layak banget kalian pertimbangkan. Dan juga yang tadi gue bilang, motor ini memang harga terjangkau dan juga biaya perawatannya pun murah. Untuk harganya, motor ini dijual sama Ecclesia Auto Garage dengan harga 64 juta rupiah aja dan masih bisa nego pastinya. Sementara untuk biaya pajaknya, pajak tahunannya dari KTM RC 390 ini untuk pajak DKI Jakarta ada di kisaran 1 jutaan aja nih. Jadi kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah dengan harga 60 jutaan itu layak buat meminang motor sport fairing kelas 390 cc? Coba sampaikan pendapat kalian di komentar di bawah. Terus juga nih abis kalian komen, jangan lupa buat kalian like video ini, kalian share ke teman-teman kalian, dan juga kalian subscribe tuh channel YouTube Prasbook Otomotif. Oke, gue Fis pamit. Ciao!